Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya Tommy. Nah, pada video kali ini ya, saya akan memberikan tips kepada Anda agar akun iklan Anda tidak mudah di-ban, kena AME, disable ataupun dibatasi ya. Sekarang lagi rame nih yang kena AME, disable, restricted atau dibatasi ya. Nah, tips apa aja sih yang bisa Anda lakukan agar akun iklan Anda tersebut tidak mudah di-ban ya? Yang pertama ya, sebelum Anda beriklan di Facebook Ads ya, pastikan Anda sudah melakukan verifikasi KTP terlebih dahulu ya. Nah, verifikasi KTP ini sebenarnya diperlukan untuk iklan-iklan khusus. Nah, namun akhir-akhir ini ya banyak sekali akun iklan yang dianggap melanggar ya oleh Facebook. Nah, salah satu cara kita untuk menghindari pelanggaran yang anggap oleh Facebook tersebut ya dengan cara memverifikasi KTP. Oke, nah kita langsung praktek ya untuk memverifikasi KTP ini bagaimana caranya ya. Untuk Anda yang dari laptop ya ataupun dari handphone tapi pakai mode desktop, silakan langsung masuk ke mode ini menu settingan pengaturan dan privasi ya. Kalau bahasa Inggris menu settingan. Oke, kemudian Anda bisa masuk ke pengaturan. Di menu pengaturan ini ya, ada menu konfirmasi identitas nih. Konfirmasi identitas Anda ya untuk melakukan sesuatu seperti menjalankan iklan tentang isu sosial, pemilu ataupun politik ya. Nah, walaupun Anda tidak menjalankan iklan tentang ini, tapi sebaiknya ya saya sarankan Anda konfirmasi identitas. Nah, silakan klik lihat ya. Kemudian akan diminta untuk mengupload foto KTP Anda. Nah, di sini diminta memasukkan password terlebih dahulu ya. Kita masukkan password. Oke, kita tunggu. Kemudian akan muncul nih untuk mengupload KTP. Nah, kebetulan akun saya ini sudah konfirmasi identitasnya sudah saya jalankan. Saya sudah pernah upload KTP, jadi di sini keterangannya identitas sudah dikonfirmasi gitu. Nah, kalau Anda belum ya, belum ada hijau seperti ini, berarti belum verifikasi KTP. Di sini, mulai konfirmasi identitas, Anda klik ya, menjalankan iklan tentang isu sosial, pemilu atau politik. Nah, Anda pilih negara, ya, negara Indonesia. Kemudian Anda klik mulai ya. Nanti akan muncul pengaturan untuk mengupload KTP-nya. Nah, ini silakan dibaca ya. Jika Anda adalah seorang admin halaman. Oke. Nah, apabila ketika Anda melakukan verifikasi KTP ini ada permintaan autentifikasi 2 faktor ya, artinya Anda harus hidupkan dulu. Nah, ini juga saran nih agar akun Facebook Anda lebih aman. Aktifkan juga autentifikasi 2 faktornya ya. Autentifikasi 2 faktor ini bisa Anda lihat di menu keamanan dan login ya. Login, security and login ya. Di sini ada autentifikasi 2 faktor, Anda bisa edit di sini. Kemudian saya sarankan menggunakan SMS ya. Jangan yang aplikasi. Kenapa? Karena kalau aplikasi ini ketika aplikasinya hang, handphone Anda reset atau hilang ya, Facebook Anda akan sulit sekali diakses. Jadi Anda perlu melakukan autentifikasi 2 faktor ini. Saya sarankan menggunakan SMS ya, SMS nomor Anda yang selalu aktif ya, nomor utama. Oke. Nah, itu saja untuk verifikasi KTP. Nah, kalau Anda menggunakan handphone ya, bisa menggunakan tampilan desktop di browser atau dari aplikasi juga bisa. Untuk verifikasi langsung di aplikasi, Anda tinggal masuk ke aplikasi Facebook-nya, kemudian Anda masuk ke ini ya, menu yang garis 3 panjang ini, kemudian Anda scroll ke bawah di bagian pengaturan dan privasi ya. Anda klik pengaturan, kemudian informasi pribadi. Nah, setelah itu Anda masuk ke konfirmasi identitas nih.
konfirmasi identitas Anda di Facebook. Nah, ini selain untuk keamanan akun Facebook Anda juga ya, ini bisa mencegah atau menghindari ban atau restricted ataupun AME ya. Nah, di sini saya sudah dikonfirmasi ya Indonesia. Nah, pastikan ini tercentang nih dua-duanya, autentifikasi dua faktor, tanda pengenal pribadi. Nah, ID Anda terkonfirmasi. Nah, setelah Anda upload mungkin perlu beberapa hari proses konfirmasinya. Jadi ditunggu aja. Saya udah dikonfirmasi ya KTP-nya. Itu tips pertama ya, pastikan Anda verifikasi KTP dulu sebelum menjalankan iklan maupun membuat bisnis manager ya, agar akun Anda lebih aman. Yang kedua ya, tips yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti peraturan periklanan Facebook. Nah, ini yang jarang difokuskan oleh para advertiser nih. Mereka asal ngiklan ya tanpa tahu peraturan dari Facebooknya bagaimana. Ya wajar iklannya ditolak, kemudian akunnya di-ban restricted. Anda perlu patuhi nih peraturan periklanan Facebook, karena yang namanya iklan pasti Anda ingin berbisnis, menjual sesuatu. Anda nggak mau dong menjual sesuatu dengan cara kucing-kucingan dengan Facebook gitu. Jadi Anda harus benar-benar mematuhi peraturan periklanan Facebook nih. Nah, kita lihat nih untuk melihat peraturan periklanan Facebook itu di mana ya. Anda masuk ke ini alamat websitenya ya, web.facebook.com/business/help/support. Nah, silakan di zoom atau dicatat ya, web.facebook.com ya, garis miring busines ya, garis miring help, garis miring support. Nah, akan tampil halaman seperti ini. Kalau yang tampil bahasa Inggris, berarti Facebook Anda bahasa Inggris. Tidak masalah sebenarnya, Anda bisa gunakan Google Translate ya. Tapi agar mudah memahami, ada baiknya Anda gunakan Facebook ya. Anda ubah dulu ke bahasa Indonesia agar mudah membaca dan memahaminya. Nah, Anda klik di bagian beriklan ya, beriklan ini. Beriklan ya. Jadi tampilannya ada banyak sekali yang bisa Anda baca. Nah, tapi sekarang kita fokus di kebijakan ini nih, kebijakan ya. Ada 4, satu iklan tentang isu sosial, pemilu atau politik ya. 2 kesehatan pribadi, ketiga cryptocurrency, yang keempat kebijakan iklan terkait game dan perjudian uang dengan uang sungguhan. Silakan dibaca satu persatu ya. Ini yang pertama, Anda klik ya, akan kebuka di sini ya untuk iklan sosial, pemilu atau politik ya, ada kebijakannya. Kemudian kesehatan pribadi ya, cryptocurrency, dan yang keempat game dan perjudian ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini mengenai isu politik ya, isu sosial, pemilu atau politik. Nah, ini mulai 4 November ya, kami menghentikan penayangan semua iklan tentang isu sosial pemilu politik di Amerika Serikat. Kami akan memberitahu pengiklan saat kebijakan ini dicabut. Nah, ini sejak tanggal 4 November. Tanggal 11 November, penjadaan sementara untuk iklan isu sosial politik tetap berlaku sebagai bagian upaya berkelanjutan. Nah, ini bisa dibaca ya, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan. Kalau Anda menjalankan iklan tentang isu sosial, ya, pemilu ataupun politik. Nah, yang kedua tentang kesehatan pribadi. Ini banyak banget nih, kesehatan pribadi ini termasuk di dalamnya produk-produk herbal ya, kemudian jamu dan lain-lain. Suplemen juga termasuk. Nah, ini ada kebijakan nih. Berikut bagian dari kebijakan iklan konten yang dilarang di Facebook. Iklan tidak boleh berisi gambar before dan after ya. Ini sebelum dan sesudah. Biasanya ini yang paling sering nih iklan obat langsing nih. Di sebelah kiri masih berisi ya, sebelah kanan udah kurus. Nah, itu kan before after. Itu gambar itu dilarang. Atau hasil yang muluk-muluk atau tidak masuk akal. Ini juga dilarang ya. Konten iklan tidak boleh menyiratkan atau menciptakan persepsi diri yang negatif ya, untuk diet, penurunan berat badan atau prosedur kesehatan terkait lainnya. Jadi before after itu sangat dilarang ya. Nah,
Kemudian untuk meningkatkan kondisi kecantikan atau kesehatan ya juga dilarang nih. Yang ini tadi ya, before after. Perubahan bentuk tubuh, penurunan berat badan, perawatan tubuh tertentu, kulit ya. Misalnya sebelah kiri jerawatan, sebelah kanan udah mulus. Itu juga dilarang. Untuk gigi juga ya, misal giginya kuning setelah pakai produk putih. Nah, itu juga dilarang. Nah, ini jangan heran kalau memang iklan Anda yang ini memang dari Facebooknya emang ngelarang gitu, nggak boleh. Rambut juga ya. Jadi gimana Mas, saya jualan herbal nih, apa nggak boleh jualan produk herbal di Facebook ya? Nah, di sini nggak ada dibilang nggak boleh jualan herbal atau produk kesehatan, tapi kontennya yang dilarang. Nah, ini perlu dipahami. Kontennya tidak boleh berisi before after. Nah, jadi pastikan konten Anda aman nih dari ini. Nggak boleh before after ya. Istilahnya Anda nggak boleh hard selling lah. Harus soft selling gitu. Ini konten yang dilarang. Anda bisa klik di sini ya. Klik di sini kebijakan konten yang dilarang. Kemudian di sini ada contoh iklan kesehatan pribadi ya. Nah, ini ya Anda bisa baca ya. Konten gambar yang fokus pada kondisi, pada hasil, before after, persepsi diri yang negatif ya. Ini dilarang. Ya, pastikan konten Anda tidak seperti itu. Kemudian contoh iklan kesehatan pribadi. Oke, contoh iklan kesehatan pribadi ya. Nah, ini gambar yang melanggar, ini termasuk nih melanggar nih, gambar yang seperti ini. Ya, jenis berikut adalah contoh iklan yang tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan, iklan penurun berat badan tidak boleh menggunakan konten yang berpotensi menimbulkan efek negatif. Nah, ini Facebook kasih ide alternatif nih. Testimoni dari orang yang telah menggunakan layanan tersebut ya. Ya, ini alternatif. Anda tampilkan testimoni, bisa chat WhatsApp ya, bisa video ya, orangnya memberikan keterangan dan sebagainya. Nah, ingat iklan yang mempromosikan layanan produk penurunan berat badan harus mematuhi kebijakan ya. Anda bisa baca lagi kebijakannya. Target iklannya juga harus 18 tahun ke atas. Nah, ini salah satu gambar yang melanggar. Nah, ini before after nih. Sebelum kulitnya keriput ya, setelah bisa ini. Jadi penting banget nih untuk Anda yang kecantikan, kesehatan, skincare dan lain-lain ya. Oke, Anda bisa baca ya lengkap di sini, termasuk langkah yang harus Anda lakukan jika iklan Anda ditolak ya. Anda bisa coba mengedit iklan ya. Kemudian Anda bisa melihat informasi di kualitas akun karena tidak sesuai dengan kebijakan, mungkin ditolak karena tidak sesuai dengan salah satu kebijakan ya. Nah, Anda bisa mempelajari cara meminta tinjauan lain juga di sini. Oke. Nah, ini tips-tips dari Facebook ya. Ada banyak. Ini untuk Anda yang jual produk kesehatan, herbal, kecantikan, silahkan dibaca secara detail. Nah, jangan sampai Anda pusing, bentar-bentar ditolak, di-ban, ternyata konten Anda tidak memenuhi ya. Pastikan dibaca. Oke, kemudian yang ketiga cryptocurrency. Oke, cryptocurrency ya, cryptocurrency. Ini termasuk seperti mata uang ini ya, mata uang digital ya. Pengiklan yang berencana menjalankan iklan untuk cryptocurrency ya, jual beli cryptocurrency, perangkat lunak ya, software, perangkat keras penambangan ya, penambangan cryptocurrency, investasi cryptocurrency harus mendapatkan konfirmasi kelayakan. Nah, ini Anda klik aja nih, konfirmasi kelayakan. Oke. Nah, ini mengajukan permohonan untuk mengetahui apakah akun iklan memenuhi syarat atau tidak. Nah, Anda isi dulu formulirnya ya, kalau yang cryptocurrency. Nah, ini informasinya. Iklan yang mempromosikan produk lain seperti teknologi blockchain, berita, pendidikan, acara layanan sekunder, metode pembayaran, fitur pembayaran digital ya, merchandise tentang cryptocurrency yang ada hubungannya tidak memerlukan izin tertulis ya. Nah, ini kecuali untuk teknologi ya, iklan teknologi, berita, pendidikan, acara ya, mungkin Anda ngadain seminar, layanan sekunder, metode pembayaran,
Ini tidak memerlukan izin. Oke, itu untuk cryptocurrency. Nah, selanjutnya yang terakhir, game perjudian uang dengan uang sungguhan. Oke. Nah, ini bisa Anda klik ya. Untuk game dan perjudian online ya, Facebook memiliki kebijakan global terkait promosi dan fasilitas game serta perjudian yang melibatkan uang dengan uang. Nah, ini promosi game dan perjudian online mengharuskan pengguna apapun bernilai uang, termasuk mata uang digital atau virtual ya, misalnya Bitcoin ya, untuk memainkannya serta melakukan yang bernilai uang sebagai hadiahnya hanya diizinkan dengan izin tertulis sebelumnya dari kami. Nah, harus ada izin tertulis nih dari Facebook. Ini termasuk permainan yang mengharuskan pembelian agar bisa melanjutkan permainan. Nah, misalnya aplikasi gratis awalnya, kemudian kalau mau lanjut itu ada top up-nya dan segala macam. Nah, ini juga dipantau sama Facebook ya. Oke, pengiklan yang diotorisasi harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku. Oke, jenis aktivitas perjudian atau game umum yang mungkin memerlukan izin cakup taruhan, lotre, undian, kasino, olahraga fantasi, bingo, poker, turnamen keterampilan online, dan undian sweepstake. Nah, oke, nah silakan dibaca ya. Ini ada peraturan-peraturannya nih dari Facebook. Oke, sebenarnya masih banyak lagi ya peraturannya. Anda bisa ini tinjau di sini ya. Peraturan-peraturan yang berlaku di Facebook agar akun Anda aman. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, umur akun minimal 3 bulan. Nah, ini adalah umur akun Facebook profile. Ya, karena sering restriktif, mungkin saja Anda membuat akun iklan baru langsung beriklan lagi, restricted lagi. Buat akun baru, restricted lagi. Nah, itu hal yang wajar karena kalau umur akunnya masih di bawah 3 bulan, kemudian tiba-tiba langsung beriklan, ya, Facebook bisa mencurigai aktivitas iklan Anda. Pastikan umur akunnya minimal 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu, ya pastikan akunnya beraktivitas layaknya orang Facebook gitu. Orang beraktivitas di Facebook, posting, interaksi, kemudian like, comment, dan share ya. Untuk halamannya juga ada postingannya. Jangan sampai Anda mengiklankan hanya halaman belum ada apa-apanya tiba-tiba udah ngiklan. Nah, itu dicurigai itu sama Facebook gitu. Nah, jadi silakan Anda ikuti tips ini ya, 4 tips ini agar akun iklan Anda tidak mudah di-ban, tidak mudah kena AME, disable ataupun dibatasi. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.